Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia dengan NPM 223403516003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang demokrasi ekonomi dan globalisasi ekonomi. Pertama, ada definisi demokrasi ekonomi. Apa sih demokrasi ekonomi? Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi di mana aktivitas ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Dalam sistem ini, rakyat memiliki peran sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai produsen maupun konsumen. Sementara pemerintah berperan sebagai pengatur, pengawas, dan fasilitator. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi ekonomi. Yang pertama, bersifat kerakyatan. Bersifat kerakyatan atau perekonomian berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Rakyat menjadi pelaku utama baik sebagai produsen maupun konsumen. Yang kedua, ada pemerataan kesejahteraan. Sistem ini berupaya untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, sehingga kesejahteraan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga ada keadilan sosial dalam ekonomi. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan mengutamakan prinsip keadilan, sehingga tidak ada dominasi kelompok tertentu yang merugikan pihak lain. Lalu di slide selanjutnya ada manfaat demokrasi ekonomi. Yang pertama ada pemerataan kesejahteraan. Demokrasi ekonomi berfokus pada pemerataan hasil pembangunan dan pengurangan kesenjangan sosial ekonomi. Kedua ada pengutaan kedaulatan ekonomi rakyat. Rakyat memiliki kendali terhadap aktivitas di ekonomi baik sebagai pelaku usaha kecil maupun konsumen. Lalu yang ketiga ada stabilitas ekonomi dan sosial. Sistem ini mengutamakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Manfaatnya untuk menciptakan harmoni sosial dengan mengurangi konflik akibat ketimpangan ekonomi. Selanjutnya ada tujuan demokrasi ekonomi. Yang pertama ada mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Demokrasi ekonomi bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pembangunan ekonomi dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Kedua ada pemerataan kekayaan dan sumber daya. Sistem ini menghindari penumpukan kekayaan pada segelintir orang atau kelompok tertentu. Sumber daya ekonomi dikelola untuk kepentingan bersama sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan partisipasi rakyat dan ekonomi. Demokrasi ekonomi memberikan ruang bagi rakyat untuk berperan aktif baik sebagai produsen maupun konsumen. Tujuannya untuk meningkatkan kemandirian dan kedaulatan rakyat dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah proses integrasi dan saling ketergantungan antara ekonomi berbagai negara di dunia melalui perdagangan, investasi, teknologi, dan tenaga kerja. Proses ini memungkinkan barang, jasa, modal, dan informasi bergerak secara bebas melintasi batas negara. Globalisasi ekonomi melibatkan pembukaan pasar internasional, pengurangan hambatan perdagangan, dan kolaborasi ekonomi yang lebih erat antar negara. Fenomena ini didorong oleh perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang pesat. Selanjutnya ada ciri-ciri globalisasi ekonomi. Yang pertama ada perdagangan bebas atau biasa disebut free trade, yaitu penurunan tarif dan hambatan perdagangan untuk mempermudah ekspor dan impor. Yang kedua ada investasi asing. Peningkatan investasi antar negara seperti melalui penanaman modal asing atau disebut PMA. Yang ketiga ada integrasi pasar. Pasar nasional terhubung dengan pasar internasional menciptakan pasar global. Selanjutnya ada manfaat globalisasi ekonomi. Yang pertama ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk akses pasar internasional memberikan peluang besar bagi negara untuk meningkatkan pendapatan. Kedua ada meningkatkan pilihan konsumen. Barang dan jasa dari berbagai negara dapat diakses dengan mudah oleh konsumen. Yang ketiga ada peningkatan teknologi dan inovasi. Transfer teknologi dan pengetahuan antar negara semakin cepat. Berikut ada faktor pendorong globalisasi ekonomi.
Yang pertama ada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu untuk mempermudah akses informasi dan transaksi lintas negara. Yang kedua ada perkembangan transportasi, yaitu untuk mempercepat barang dan jasa ke seluruh dunia. Dan ketiga ada kebijakan perdagangan bebas, yaitu perjanjian perdagangan internasional yang mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. Selanjutnya ada dampak negatif globalisasi ekonomi. Yang pertama ada ketergantungan ekonomi, seperti negara-negara kecil menjadi sangat bergantung pada negara maju. Yang kedua ada kesenjangan ekonomi, yaitu meningkatkan kesenjangan antara negara kaya dan miskin. Yang ketiga ada eksploitasi sumber daya. Peningkatan aktivitas ekonomi global dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam. Lalu berikutnya ada tujuan globalisasi ekonomi. Yang pertama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi global. Dengan memperluas perdagangan internasional dan investasi lintas negara, globalisasi ekonomi berusaha meningkatkan aktivitas ekonomi global, yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara melalui kerjasama internasional. Yang kedua adalah meningkatkan akses pasar global untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar bagi perusahaan-perusahaan lokal. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi produksi. Tujuannya untuk menghasilkan produk berkualitas dengan biaya lebih rendah. Sekian presentasi dari saya tentang demokrasi ekonomi dan globalisasi ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.